Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Sistem Peralatan Elektronik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dengan dosen pengampu Bapak Mayriswan MSI. Baiklah, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Kurnia Dwi Liani, 18034010. Yoni Astika, 18034016. Yolanda Aprita, 18034026. Zulkifli, 18034036. Fani Asari, 18034078. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang ultrasonografi atau USG. Berikut penjelasannya. Cekidot. Adapun latar belakang dari alat ini. Ultrasonografi atau USG merupakan alat yang digunakan untuk mengecek organ-organ yang ada di dalam tubuh. Alat ini sering digunakan untuk mengecek kehamilan, tapi bukan hanya itu. USG bisa digunakan untuk mendeteksi organ-organ yang ada di bagian kepala. Alat USG menggunakan gelombang ultrason yang berfrekuensi lebih dari 20 kHz. USG memancarkan gelombangnya melalui transducer atau probe. Adapun rumusan masalah yang pertama, apa penerapan teknologi Doppler dalam penggunaan USG? Kedua, apa konsep fisika yang berkaitan dengan cara kerja alat USG? Ketiga, apa saja fungsi dari alat USG? Keempat, bagian-bagian alat USG. Kelima, bagaimana sejarah perkembangan ultrasonografi atau USG? Keenam, bagaimana sistem kelistrikan dari USG? 7. Bagaimana sistem komunikasi ditinjau dari konsep fisika dari USG. 8. Bagaimana cara kerja keseluruhan dari alat USG. 9. Bagaimana cara perawatan dari USG. Penerapan teknologi Doppler dalam penggunaan USG. Teknologi Doppler atau USG Doppler merupakan salah satu jenis teknologi pemeriksaan yang memanfaatkan gelombang suara. Pemeriksaan dilakukan untuk memeriksa serta memperkirakan kondisi aliran darah yang dilihat melalui pembuluh darah. Alat ini digunakan untuk menilai keadaan atau kesejahteraan janin. Yang pertama, gerak napas janin minimal 2 kali per 10 menit. Kedua, tonus atau gerak janin. 3. Indeks cairan ketuban dengan ukuran normalnya 10-20 cm. 4. Doppler arteri umbilicalis. Kelima, reaktivitas denyut jantung janin. Konsep fisika yang berkaitan dengan cara kerja alat USG. Ultrasonografi atau USG mengikuti konsep tentang gelombang suara. Dalam pemeriksaan USG ini menggunakan frekuensi 1-10 MHz atau 1-10 juta Hz. Gelombang suara frekuensi tinggi tersebut dihasilkan dari kristal-kristal yang terdapat dalam suatu alat yang disebut transducer. Polaritas medan listrik yang melaluinya, kristal akan mengembang dan mengerut, maka akan dihasilkan gelombang suara frekuensi tinggi. Materi selanjutnya yaitu fungsi alat USG, yang mana kegunaan dari mesin USG ini banyak khasiatnya dalam penyembuhan, mulai dari untuk mengkonfirmasi kehamilan sampai ditaksir bertepatan pada kelahiran. Tidak hanya itu, khasiat mesin USG juga dapat untuk membuat diagnosis keadaan tertentu dan menolong dokter buat memastikan prosedur kedokteran yang pas. Adapun sebagian dari khasiat mesin USG yang dapat didapatkan merupakan yang pertama, yaitu untuk kehamilan. Di sini kegunaan mesin USG yang didapatkan buat mengenali keadaan kehamilan seseorang. Perlengkapan tersebut digunakan buat memastikan bertepatan tanggal lahir dan memastikan apakah balita kembar maupun tidak, serta menghindari terbentuknya kehamilan ektopik. Dan tidak hanya itu, perlengkapan USG juga bisa menolong untuk mengetahui kemampuan permasalahan pada bakal anak, yang mana yaitu tercantum cacat lahir, permasalahan plasenta, posisi balita yang sungsang, dan USG bisa pula mengenali tipe kelamin pada balita atau pada janin yang dikandung. Yang kedua, yaitu untuk mendiagnostik. Manfaat mesin USG yang lain yang merupakan guna mendiagnosis beragam keadaan yang bisa mempengaruhi organ serta jaringan lunak badan, tercantum jantung, pembuluh darah, hati, kantung empedu, limpa, pankreas, ginjal, tiroid, testis, serta lainnya. Walaupun begitu, USG memiliki sebagian batas diagnostik, yaitu gelombang suara tidak dapat ditransmisikan lewat tulang padat ataupun bagian badan yang bermanfaat buat menahan hawa ataupun gas semacam usus. Yang ketiga, yaitu untuk menolong prosedur kedokteran.
Salah satu manfaat dari mesin USG yang lainnya yaitu menolong prosedur kedokteran, yang mana perlengkapan ini bisa menolong prosedur kedokteran semacam biopsi jarum yang wajib dicoba dokter untuk melenyapkan jaringan dari zona yang pas pada badan buat benda uji laboratorium. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, terapi, pengobatan, serta bisa sebagai manfaat mesin USG yang lain yaitu gelombang suara yang dihasilkan oleh perlengkapan tersebut bisa bermanfaat untuk mengetahui serta menyembuhkan luka pada jaringan lunak. Adapun kegunaan dari USB untuk terapi ini, yang pertama yaitu untuk struktur kemih. Kelainan pada struktur kemih yang dapat ditemukan pada peralatan USG ini yaitu pembengkakan ginjal atau hidronefrosis, penebalan pada dinding struktur kemih, tumor ginjal, sampai tersio biah zakar atau buah zakar yang terperintir. Yang selanjutnya yaitu struktur empedu. Empedu yaitu cairan yang warnanya kuning kehijauan yang berguna bagi menghancurkan lemak. Empedu terdapat di tengah-tengah hati dan usus yang berguna untuk tempat penyimpanan empedu dari hari hingga saat datang waktu untuk dibebaskan ke dalam usus guna melancarkan penyerapan. Apabila larutan empedu menumpuk, maka kelamaan dapat membeku dan menyebabkan kelainan yaitu batu empedu. Selanjutnya yaitu struktur pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular, yang mana pengecekan yang memanfaatkan USG Doppler yang banyak digunakan dalam menghitung cepat laju darah di jantung dan pembuluh darah besar, yang mana berwarna biru dan merah. Adanya peralatan ini, kita dapat mengetahui kegunaan dari jantung kita dengan keadaan sehat ataupun tidaknya. Yang selanjutnya yaitu penyakit usus. Penyakit usus ini pada USG dilakukan untuk memprediksi penyakit usus buntu. Usus buntu adalah suatu pembengkakan usus yang mana terjadi karena adanya sumbatan. Usus buntu tidak memiliki kegunaan yang khusus, tetapi apabila ada sumbatan, dalam hal ini meletus, peradangan usus buntu dapat mengancam kesehatan dan dapat juga menyebabkan kematian. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari alat USG. Yang pertama ada transducer. Transducer merupakan struktur USG yang letaknya di tempat yang akan dilakukan pemeriksaan, yaitu misalnya pada dinding guna mendeteksi paru maupun dinding perut guna mendeteksi janin. Pada transducer dapat ditemukan kristal yang memanfaatkan pencarian gelombang yang dialirkan dari transducer. Gelombang didapatkan dengan rupa gelombang pantul yang karenanya dimanfaatkan kristal yaitu guna mengganti gelombang yang didapatkan sebagai gelombang elektronik sehingga bisa dibaca dengan komputer. Selanjutnya yaitu ada monitor. Monitor merupakan layar yang digunakan melihatkan gambaran mulai pembuatan bahan komputer. Monitor yang digunakan pada penciptaan awal USG ini berbentuk layar tabung besar yang dipisahkan dengan mesin USG. Kelanjutan teknologi semakin berubah menuju kemajuan di teknologi monitor. Pada mula penemuan menggunakan layar tabung besar mulai memanfaatkan layar tabung kecil pada saat ini. Layar monitor kini sudah disatukan dengan peralatan USG yang pada akhirnya bentuk USG menjadi semakin terlihat kecil. Selanjutnya yaitu instrumen USG. Instrumen USG sendiri yaitu adalah sub dari bagian USG yang dimanfaatkan untuk mengerjakan data yang didapatkan dengan bentuk gelombang dan mengalihkan gelombang ke dalam bentuk gambar. Instrumen ini sendiri adalah pusat dari pengerjaan data yang misalnya CPU, pada komputer. Instrumen USG mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk hasil penggambaran USG ini sendiri. Apabila CPU yang digunakan bagus, maka semakin bagus pula hasil yang didapatkan. Dan perkembangannya teknologi dapat juga mempengaruhi instrumen USG. Permulaan mesin USG ini ditemukan dalam ukuran yang sangat besar, dan pada akhirnya sampai sekarang instrumen USG ini berukuran semakin kecil, yang bisa disatukan dengan monitor dan alat USG ini. Sejarah ultrasonografi atau disebut dengan USG. Penemuan alat USG diawali dari penemuan gelombang ultrasonik pada tahun 1918, di mana gelombang ultrasonik digunakan pada metode sonar oleh Langevin. Pada akhir tahun 1800-an, fisikawan mulai mengenali wujud fundamental dari gelombang suara, refraksi, propagasi, serta transmisi. Lord Lilac dari Inggris menerbitkan The Theory of Sound atau teori suara pada tahun 1877. Lazzaro Spallanzani dari Italia berdasar sebagai
menciptakan USG pada tahun 1794. Pada saat menampilkan bentuk kelelawar secara akurat bisa terbang dalam tempat yang gelap yang memanfaatkan ekorefleksi dari suara tidak terdengar di frekuensi besar. Pada tahun 1876, Francisco Galto menghasilkan getaran sesuatu frekuensi sangat besar yang bisa didengar oleh pendengaran manusia. USG berhasil digunakan pada pengecekan organ setelah Perang Dunia Kedua selesai. Pada tahun 1952, Hoyeri dan Bliss memeriksa berbagai organ tubuh seperti hati dan ginjal dengan ultrason. Sejarah USG dimulai akhir tahun 1970, perangkat ultrason generasi pertama masih sangat tidak instan disebabkan perlengkapan ini mempunyai dimensi sebesar kulkas 2 pintu. Pada tanggal 21 Juli 1995, ia mulai mengerjakan eksperimen dengan detektor logam cacat ultrasonik industri. Dengan demikian, USG terbukti sangat bermanfaat dalam mendeteksi dan membentuk fibroid, tumor perut, serta kista. Pada awal tahun 1940, gelombang ultrasonik dianggap memungkinkan untuk digunakan sebagai alat diagnosis. Itu bermula dari eksperimen Karl Theodor Dusik, seorang dokter saraf dari Universitas Vienna, Austria. Ia berhasil menemukan lokasi tumor otak dan pembuluh darah pada otak besar dengan mengukur pantulan ultrasonik melalui tulang tengkorak. Mereka memindai kepala dengan menggunakan transducer sehingga menghasilkan gambar 2 dimensi yang terdiri dari titik berintensitas rendah. Pada tahun 1950, Georgi Ludwig menyempurnakan temuan Dusik. Dan pada tahun 1990-an, seiring berkembangnya komputer, perkembangan transducer memungkinkan untuk menghasilkan tampilan gambar satu jaringan dengan lebih jelas, yaitu mulai dari 2 dimensi, 3 dimensi, dan bahkan 4 dimensi. Di Indonesia, teknologi ultrason pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Wiliarto S. Wibisono, SPOG, yang membawanya ke Indonesia dari Jerman. Mesin USG pertama yang diperkenalkan adalah ultrason 2 dimensi, dengan gambar yang dihasilkan masih hitam putih. Wiliarto belajar tentang teknologi ultrason saat melanjutkan studi kebidanan dan kandungan di Jerman. Sekitar tahun 1965, dia belajar ultrason di beberapa negara Eropa. Pada saat itu, USG masih digunakan pada generasi pertama yang hanya memiliki satu garis amplitudo. Sistem kelistrikan ultrasonografi atau USG. Di slide terdapat blok diagram USG, di mana dimulai dari power supply yang terdiri dari trafo yang dioperasikan melalui panel kontrol kemudian melalui fuse. Menyuplai daya ke unit dan unit perekam yang diambil dari bagian sekunder transformator dengan mengoperasikan panel kontrol dari USG. Sebuah prosesor yang terletak di dalam digital scan converter membaca perintah yang kita berikan dan mengirim perintah ke bagian ultrasound transmitter atau receiver. Semua perintah yang dikirimkan dan diterima ultrasound tergantung dari digital scan converter. Bagian ultrasound transmitter atau receiver memberikan pulsa signal tegangan energi yang dibutuhkan untuk memancarkan gelombang ultrasound ke probe. Kemudian probe merubah sinyal elektrik menjadi gelombang ultrasound dan selanjutnya dipancarkan ke dalam tubuh pasien. Selain itu, juga berfungsi merubah gelombang ultrasound ke bentuk sinyal listrik dari hasil pantulan gelombang ultrasound ke tubuh pasien. Bagian ultrasound transmitter dan receiver juga menguatkan, mengompres, dan mendeteksi sinyal yang diterima. Untuk bagian digital scan converter, merubah sinyal dialog dalam sinyal digital, menulis hasil scan ke dalam memori dan merubah dalam bentuk sinyal analog, sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk gambar pada layar monitor. Sistem komunikasi ditinjau dari konsep fisika dari sebuah alat ultrasonografi atau USG, di mana pada alat ultrasonografi atau USG ini terdiri dari generator pulsa, transducer, amplifier, dan juga tabung sinar katoda. Generator pulsa akan menghasilkan setiap detiknya sebanyak 200 kali gelombang elektrik. Kemudian gelombang elektrik ini akan diubah menjadi gelombang suara dan akan diteruskan ke dalam tubuh pasien yang akan diperiksa menggunakan alat ini. Pantulan gelombang suara dalam bentuk gamma akan kembali masuk ke dalam alat ultrasonografi melalui transducer untuk diubah menjadi gelombang elektrik. Pemantulan gelombang ini akan diteruskan ke tabung sinar katoda melalui amplifier
dan akan tercatat dalam layar monitor. Ini itu cara kerja dari ultrasonografi atau USG. Yaitu yang pertama, sinyal listrik dari UPS akan diubah menjadi sinyal akustik oleh kristal yang ada dalam transduser. Kemudian sebagai pemancar transduser akan menerima gelombang akustik ke dalam tubuh pasien. Selanjutnya, sebagai penerima atau pasien, transduser akan menerima gelombang akustik yang dipantulkan oleh tubuh. Sinyal tersebut akan diubah kembali menjadi sinyal listrik dengan bantuan kristal. Kemudian akan dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam monitor USG. Baiklah, untuk lebih jelasnya tentang cara kerja dari USG ini, saksikan berikut video penjelasannya. Ini adalah merupakan USG Zonker 6602 di mana layarnya sudah LED dengan lebar layar 10 inci. Lalu terdapat dua konektor probe yang siap dipakai. Ini adalah bagian belakang dari USG Zonker 6602 di mana terdapat beberapa port. Yang pertama itu ada port output yang fungsinya sebagai video analog dan digunakan sebagai printer. Selanjutnya ada port VGA yang digunakan untuk eksternal monitor. Selanjutnya ada S-Video yang digunakan untuk eksternal monitor yang memiliki input S-Video. Selanjutnya ada konektor USB yang digunakan untuk menyimpan data ketika data ingin disimpan pada USB. Selanjutnya ada RJ45 dengan fungsi untuk konsentral memonitor USG. Kemudian RS232 ini biasanya digunakan untuk melakukan perbaikan unit ketika unit dalam masalah. Selanjutnya ini terdapat dua fuse, di mana fuse ini berfungsi untuk mengamankan kelistrikan. Selanjutnya ada tombol power on off yang digunakan untuk menghidupkan atau mematikan unit. Kemudian ini ada konektor untuk kabel power, di mana di sini menggunakan tegangan 110 volt hingga 240 volt. Dan ini adalah tempat kabel brownie. Berikut adalah cara memasang kabel power dengan menghubungkan kabel power ke konektor yang telah disediakan. Dan USG siap digunakan. Baiklah, kali ini kita akan menggunakan USG dengan tipe Zonker dengan tipenya N6602 untuk aplikasi ANC dengan menggunakan dua mode. Kemudian tekan print untuk mengeluarkan ukuran ANC, maka tekan tombol OB. Maka di sini akan ditampilkan beberapa pilihan seperti Tokyo, Hablok, dan lain-lain. Kemudian jika user mengeluarkan dua parameter, maka pilih Sepal. Kemudian akan ada tampilan ARB. Kemudian pilih yang mana akan kita ukur terlebih dahulu. Tarik ke titik awal pengukuran, tekan set, kemudian arahkan lagi ke titik yang satu ke titik akhir pengukuran. Kita set, kembali, kemudian tekan kaliper untuk mengunci sebelum dikunci warnanya masih hijau. Untuk mengukur abdomen 10, tekan kaliper, pilih AC, tekan set, kemudian arahkan ke objek yang ada di layar, sesuaikan besaran lingkaran, kemudian tekan set. Di sini ada keluar dua parameter yang ada di layar. Bagaimana cara mengetahui berat janinnya? Tekan kaliper, kemudian pilih FBP coordinate, maka berat janin akan tampil pada bagian bawah. Jika kita menggunakan 3 parameter untuk mendapatkan berat janin, maka ketika objek telah didapat dengan 2 gambar, kemudian tekan increase, tekan OB, pilih hard lock, kemudian tekan set, dan pilih FW, tekan set, dan di sana ada beberapa pilihan. Ketika berdasarkan 4 parameter, kita bisa memilih yang bagian atas. Dan kemudian dengan 3 parameter, BPD, FL, dan AC. Contohnya dengan 3 parameter, kita pilih yang akan kita ukur terlebih dahulu. Misalkan BPD, kita tekan set, arahkan ke titik akhir pengukuran, kemudian tekan set,
Dan untuk menguncinya kita tekan kaliper. Selanjutnya, untuk mengukur AC, tekan kaliper, pilih AC, kemudian set, dan arahkan ke objek sesuai dengan besar lingkaran yang ada. Kemudian kita tekan set, dan di sana baru terdapat 2. Dan kita akan cari objek lagi dengan tekan brace, pilih kaliper, kemudian ukur dengan pilih FR, dan ukur objek FL-nya. Setelah kita set, kita tekan kaliper lagi, dan di sana sudah terdapat 3 parameter. Dan untuk mengetahui berat janinnya, kita pilih kaliper, kita pilih FV calculate, maka di sana akan terdapat berat janin dengan 3 parameter. Untuk pengukuran GS, ketika telah didapatkan gambar GS, tekan freeze, kemudian pilih OB, pilih parameter Tokyo, pilih GS, kemudian tarik titik awal pengukuran, arahkan lagi ke titik akhir pengukuran, kemudian tekan kaliper, maka di sini akan terdapat ukuran GS dan umur janinnya, kemudian estimasi kelahiran. Adapun sifat fisika yang terdapat pada ultrasonografi, yaitu yang pertama refleksi, di mana berkas suara dan juga permukaan refleksi nantinya akan menentukan sudut yang terjadi terhadap pemantulan berkas ultrasonografi. Kemudian yang kedua, sifat fisika pada alat ini adalah atenuasi, di mana atenuasi adalah berkurangnya intensitas berkas elektronik karena melalui sebuah medium. Yang ketiga yaitu ada refraksi, dan selanjutnya sifat fisika yang terdapat pada alat ini yaitu adanya transducer. Adapun prinsip kerja dari transducer ini, yaitu nantinya akan menghasilkan efek piezoelektrik yang merupakan penggunaan gaya perubahan tegangan atau bentuk kristal asimetri yang akan menimbulkan tegangan listrik. Bagaimana perawatan USG? Yang pertama, mencermati tegangan listrik pada di saat memanfaatkan perlengkapan USG. Yang kedua, mensterilkan seluruh perlengkapan tiap memanfaatkan maupun pengecekan lebih-lebih pada transducer. Yang ketiga, ketika transducer sudah dibersihkan, letakkan kembali komponen pada tempatnya serta merapikan kabel-kabel. Dan yang terakhir, sesudah seluruh telah dirapikan, tutup mesin dengan menggunakan plastik agar tidak tersiram dengan air. Adapun kesimpulan dari USG ini, yang pertama yaitu USG adalah alat diagnostik non-invasif menggunakan gelombang dengan frekuensi tinggi di atas 20.000 Hz. Yang kedua, awalnya USG ditemukan dengan penemuan gelombang ultrasonik dan pada tahun 1920, prinsip kerja ultrasonik diterapkan dalam bidang kedokteran. Yang ketiga, adapun cara kerja dari USG ini dengan memantulkan gelombang suara dan menerima kembali gelombang suara tersebut. Yang keempat, peralatan dasar yang digunakan dalam USG ini yaitu transducer, monitor USG, dan mesin USG. Yang terakhir, fungsi USG dalam ilmu kedokteran yaitu mencek kehamilan, diagnostik, membantu prosedur medis, dan terapi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.